Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan hadir memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak tari kreasi. Oleh sebab itu saya berharap anak-anak untuk terus mengingat pelajaran tersebut dan terus dipelajari supaya kalian tidak melupa. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kita yang selanjutnya adalah kita mau memperhatikan tentang bagaimana cara membuat es sirup dan es kelapa. Jadi bagaimana kita membuat es sirup dan es kelapa. Nanti ada hubungannya dengan campuran pelajaran yang telah kita pelajari. Nah, dalam membuat es sirup dan es kelapa, tentu ada bahan-bahan yang dapat kita butuhkan dalam pembuatan es tersebut. Bahan-bahan yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk membuat es sirup dan es kelapa, ada beberapa jenis bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah tentu kita membutuhkan air mineral. Jadi yang pertama adalah air mineral yang kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah gula putih. Gula putih yang kita butuhkan. Yang ketiga ada sirup buah atau sirup yang kita butuhkan itu untuk membuat es sirup. Lalu untuk membuat es kelapa, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kelapa muda. Tentu kita butuhkan kelapa muda baik air maupun isinya. Lalu yang kedua adalah gula merah. Jadi yang kedua adalah gula merah. Dan yang selanjutnya adalah es batu. Es batu yang kita butuhkan juga untuk membuat baik es sirup maupun. Selanjutnya yang kita perhatikan bersama-sama adalah apa perbedaan es sirup dengan es kelapa muda. Apa perbedaannya? Tentu kita harus tahu bahwa es sirup dan es kelapa muda itu merupakan materi dalam bentuk campuran. Saya berharap kalian masih ingat pelajaran tentang materi maupun campuran. Nah, berbicara tentang campuran, tentu kalian masih ingat bahwa campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita akan memperhatikan perbedaan antara es sirup maupun es kelapa muda. Yang pertama, es sirup itu termasuk campuran homogen. Kenapa? Karena masing-masing memiliki 3 zat campuran, khususnya es sirup memiliki 3 jenis zat campuran di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah es kelapa muda juga memiliki 3 zat campuran, yaitu air kelapa, kelapa muda atau isi kelapanya, dan juga gula merah. Jika sudah dicampur, maka akan menjadi campuran heterogen. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan bahwa es sirup itu adalah campuran homogen, sedangkan es kelapa muda adalah campuran heterogen. Nah, anak-anak, berdasarkan ciri-ciri campuran yang sudah kita pelajari, maka ada beberapa kesimpulan yang akhirnya menjadi kesimpulan tentang campuran. Yang pertama, campuran itu tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Artinya bahwa pada dasarnya komponen penyusunan campuran dapat berupa campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa,
senyawa dengan senyawa. Lalu yang kedua adalah campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusun. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusun tidak tetap. Dan yang terakhir adalah sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusun. Jadi itu adalah kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari berkaitan dengan. Nah, anak-anak, ini adalah penjelasan secara singkat tentang bagaimana cara kita membuat es sirup maupun es kelapa muda, yang dimana keduanya itu juga termasuk dalam campuran. Saya berharap anak-anak terus membaca di buku kalian supaya semakin memahami pelajaran. Nah, tugas untuk anak-anak pada pagi hari ini adalah silahkan kalian mengerjakan, ayo lakukan halaman 93. Dikerjakan dengan benar dan harus dikumpulkan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.